yang sono kan pasti gini Yang sama kalian. sono. Jadi kan gini, dia kalau kalian dibawa jangan tunggu dulu kakak dulu, ya kan? Bang Pegi udah aman belum? Udahlah Bu Rica-Rica. Si Bu Rica-Rica ini baru nanya dia. Masa yang dari Jerman yang duluan yang ngurusin? Untung lah ada adikku Mama Sanggul. Baru sekarang Rica-Rica nanya udah jam berapa ini? What time is it now? Udah half swai. Tengah 8. Iya, Tuh Peg ditanyain Bu Rica-Rica tuh, udah makan belum? siapa? Udah, Bu. Ini ada cewek cantik tadi nganterin capcay ya kan. Capcay nggak kok? Kakak bilang dong, anjay gitu loh kak. Anjay. Oh, Mbak, ngeri kamunya ada host nih ya. Kak Reda gimana tadi kalau menerima tamu itu gimana? Dia kalau sudah ada tamu. Harus ambil tasku dulu. Harus ku ambil tas ini. Janganlah. Jadi kan ada babe putih kan. Sekarang kalau dulu aku waktu ketemuan itu dia nggak di ini bulunya itu nggak di ini, dipapas semua. Di ini kalau kalau suamiku kusuruh dipapas belum pede dia katanya. Ini semuanya dibersihin. Sakit perut kue. Ya tahanlah dulu deh. Ya tahan dulu deh. Nah terus kan siapa namanya? Si Andaliman juga kan gue udah tahu orangnya ya pokoknya inilah. Ya yang adik-adikku pastilah ganteng. Masa kakaknya cantik adiknya jelek nggak mungkin kan? Kak Reda si keset. Oh no loh si keset. Kalau terima tamu. Pula dulu biar ku jelasin. Enggak, dijelasin dulu. Si Babe kan ganteng, si Andaliman ganteng, ya kan? Terus si Bintang juga kan ganteng, ya kan? Si PG juga kan ganteng. Lah, ketemulah kan sama katanya kan cowok kan? Si ini kan, si Chef ini kan, ketemulah kan. Pas makan datanglah berempat mau ke restorannya itu, ya kan? Terus dia keluar lah kan udah pakai tas dia. Terus langsung gini aja. Ya, kamu belum apa-apa udah ketawa. Belum selesai, ya kan? Nah, Ganteng nggak tuh? Ganteng nggak tuh? Lanjut. Oh. Lanjut. terus kan yang di depan kan yang majang itunya kan si Bintang kan ya kan terus kan gini Mas Bintang Kakak nggak serius. Ini kakak nggak serius. Kebanyakan ketawa jadi nggak sesuai. Iya bisa memang lucu tadi. Si Babe juga cerita emang kita ketawa-tawa mulu ya ampun. terus dia kan langsung digini tasnya sebentar digini dulu dia Pakai lipstick dulu. Cukup jadinya. Nggak jadi kembaran sama Babe. nggak jadi gini langsung digini Mas kan aku itu tuh sebenarnya kan pasti gitu dia cuman kan langsung pakai gitu mau gimana lagi ini cowok 4 ini mau gimana kebayang nggak Aduh. Udah syukur ya takdir jadi laki-laki ya kak ya. Ngarepnya jadi perempuan lagi ya. Udah ganteng-ganteng ya kan. Aduh. Iya Yang makanya. pasangan dia itu. Jadi dia setiap mau ke restoran itu sebelum masuk dia pakai lipstick dulu sebelum masuk. Onde-mande. Masa Terus iya? dia mau ukur, dia mau ukur gantengan dia apa gantengan PG gitu. Aduh. jadi gini kan Dilubangi, Mai. Dia menyambut tamu gitu loh. Jadi kan dia empat menyambut orang, tamu kan? kayak perempuan. 4 orang datang kan yang ganteng-ganteng kan nah gimana coba bagaimana ini kita bayangkanlah dulu ya I cannot imagine ya bagaimana cara yang 4 orang ini menemui seorang yang seperti ini gitu loh coba gimana Bro PG kalau misalnya datanglah kalian kan taunya seperti yang kakak tadi lah ya kan langsung ambil tas gitu
Terus kan ih, Aku datang nggak usah pakai cosplay jadi cowok Kak, jadi cewek aja ya kan. Kalau dia mau ukur. emang kamu cocok nggak cocok? Kalau DPG ini cocoknya apa? Jadi algojo. Karena dia jangan salah lu. Dia itu cowok cewek dimakan. Lu juga dimakan. Oh, berarti Aku- double portion dia ya? Aku juga gak ngeri-ngeri Kak, iya. Kalau cosplaynya jadi cewek, iya loh. Aduh, aku belum pernah sih mengkonseling yang double portion, masih yang seportion walaupun di luar nalar. Pengen aku jumpa kayak gitu, bisa nggak aku ya? Apa itu? Janjian sama si Bintang tuh. Aduh, ampun. Aduh, memang lucu banget. Ada masalah. Kenapa di on cam? Iya kok bisa? Nggak tahu Kak, kepencet kali. Orang tadi kan kalian udah ketemuan sama Mak Sanggul, jadi nggak ada lagi yang penasaran di sini, Dek. Jadi, aduh. Tunggu mati aku jadi penasaran. Iya. Lanjut. Ayo. Aduh, soalnya susah gitu loh. Maksud gua gini loh. 4 kalian cowok yang benar-benar cowok nih ya, Pak, menghadapi yang seperti itu, soalnya kalian pun dimakan gitu loh. Iya, hati-hati loh. Iya. Suka dua-dua dia ya? Iya, muka belakang dihajar. Kayak mana itu? Apa nggak pecah itu? Muka belakangnya itu? Apa nggak meledak? Keluarlah. Halo, Astaga. halo, Kes. Astaga. Astagfirullahalazim. Subhanallah. Aku cosplay jadi cewek aja masih kelihatan ganteng loh, Kes. Kamu yakin? Hah, Kes? Yuk, ucapin ayat kursi, woi. Ayat kursi, woi. Mana ini si Bintang lagi kemana kau, Dek? Mau cari pengutangan kau, Dek? Kok udah lah, Dek. Mau cari donatur baru kali. Udah. Ah, gila lah memang. Gele Bang Pege. Aduh, Bang. Aku tak naikin. Aku tak naikin yang batak-batak dulu deh. Nanti aku turun. Hah? Batak-batak. Kakak turun. Apaan turun itu ada kursi 2 kok. Entah. Enggak masih ada kursi loh Kamu itu. ngapain sih turun? Tadi Masih ada kursi. mau kemana nih si? Oh, berarti belum beres berarti tugas. Iya. Tuh. Memang tugas Pak kenegaraan Bintang ini. udah turun. Naikkanlah Pak Bulan. Ada nggak Pak Bulan? Siapa tuh? Nggak ada. Adanya belah bulan. Aku beladuran yang ku tahu lu, Kak. Kemana? Aku tahunya belah bulan. Itu juga Nggak ada kaget-kaget. lagi. Siapa yang minta beras? Ah, ini ceri-ceri. Ih, serem banget. Pendeta itu. Ya, yang minta beras. Jangan permalukan aku, nanti ku buka nanti aib pendeta yang minta beras itu. Tidak, kalau misalnya apa namanya di seperti kalian kan ini kan benar kan si Ito kan emang benar pendeta kan gitu. Iya. Terus Kami pekerjanya dulu backgroundnya, baru dinaik ke jabatan pendeta. Panggilan Tuhan itu belakangan lah datang gitu, nak. tapi kan setelah sekolah kan nggak langsung ojok-ojok langsung 3 bulan baca Alkitab atau 4 bulan baca Alkitab belajar gitu. Enggak lah. Kayak itu kan kuliah kan? Iya kan? Ya, Kalau iya. ini Kalau kuliah itu yang teologi lah sayang. Kalau pendeta itu yang dijabatkan oleh organisasi. Oh, tapi enggak maksudnya iya
Masalahnya dia ngaku-ngaku teologi ya, sekolah tinggi STT loh dia ngakunya. Just wait Kak Mawat, ini aku mumpung ada ini ya, ini ada hamba Tuhan yang benar-benar suaminya ya kan. Cuman jangan dilihat teman-teman, kalau Eda ini, kalau memang dia herder, dia juga bisa ngikut jadi herder. Aku kalau nggak betul-betul ku hajar Ikut memang, alur. dan macam-macam Ikut- lah. Ikut Iya. alur. Iya betul, betul. Nah, kemana ini Kak Francisca turun-turun nanti ku kirim Kak Francisca ke Gajah. Nah, Bagaimana ada teologi 10 bulan? Ya makanya. tuh. Apa itu? Coba. Siapa yang ngeluarin apanya? Sertifikat dia, siapa yang ngeluarin kelulusannya? Nah, ini asli istri Kalau pendeta. STT itu teologi itu 4 tahun setara S1. Aduh, Nggak ada 10 Tuhan. bulan jadi. Berarti pakai duit lah itu, sayang. Pakai duit itu, sayang. Iya kalau benar dia pendeta Eda, ini 24 jam. Kau rekam ini omonganku ini yang kalian yang di luar itu ya. Nggak ada teologi 10 bulan. Tanggung jawab aku. Makanya. Ini istri pendeta asli, biar tahu kalian. Cuman nggak Ya namanya dia hanya ngaku-ngaku aja, nggak ada sekolah dia. Ngaku-ngaku doang karena merasa pintar dia dari media sosial ini. Masalahnya pintarnya pintar bodoh, Kak E. Dia menunjukkan Iya, kebodohannya betul. sendiri. Iya betul. Dia pintarnya itu pintar bodoh, menunjukkan kebodohannya sendiri. Betul, itulah dia. Tahu kali. Orang Batak itu yang 10 bulan itu. Kagak. Oh, siapa tahu orang Jangan baju-baju kali. bukan orang Korea. Di bongbong siaran rupanya enggak. Astaga. Dia Master teologi. Iya. Astagfirullahaladzim. Astaga. Master itu lanjut lagi setelah Nah, itu lanjut lagi. Nah, itu mungkin lebih singkat, tapi nggak pakai bulan juga, sayang, Iya, master. Betul. Jadi kalau master itu lanjut lagi paling 2 tahun lagi gitu. Jangan kalian mau dibodohin ya. Itu kebanyakan uang tuh. Dia pakai uang itu semua ilmu itu. Tuhan Iya, itu makanya. tengoknya pakai proses loh. Nggak ada yang kayak gitu-gituan. sebenarnya Yang ianya dia ngaku master itu sepanjang dia apa ini loh, sepanjang dia di media sosial ini loh dia ngaku. Padahal dia 24 jam dia di media sosial. Jadi dia hanya modal belajar dari internet, dari pendeta-pendeta, jiplak sana jiplak sini. Nah, itu dia udah merasa pinter, dia ngaku. Nah, itulah kebodohannya. Emang kau pikir bisa kau hanya belajar teologi hanya dari internet? Enggak, aku nanya dulu, Dak. Itu ada nggak, misalnya di daerah ini ada pendeta A, B, C, ada nggak seperti itu? Oh, ininya itu di apa? Di Nggak ada lah yang 10 bulan. Kalau yang kayak gini ya. Mana ada STT nggak ada 10 bulan. Nggak ada 10 bulan. Sedangkan yang S1 aja 4 tahun tadi kakak bilang kan. Itu paling cepat lah itu 4 Iya, tahun. itu. Atau 3,5 tahun lah kalau pintar kali otaknya kan. Iya. Pakai modal hitungan Rata-rata tahunan 4 loh. tahun. Maksimal minimal 4 tahun dia. Iya. Nanti Aku juga soalnya punya saudaraku, bapak tuaku, ada banyak saudaraku yang pendeta yang memang belajar benar-benar belajar ya, bukan hanya ngaku-ngaku. Iya. Jadi dia kalau hanya ngaku gitu, enak banget kau ngaku-ngaku doang kau, tapi ini apa namanya nggak sekolah, tapi ngaku pendeta, STT, MTH. Waduh, keenakan aja Bu. Orang yang benar-benar sekolah itu sekolah selama 4 tahun STT. Dia ngaku-ngaku doang. Lagian kalau itu udah dapat gelar dia itu. Kalau udah STT itu udah otomatis dapat gelar. Ya, udah tertulis di belakang namanya itu. Otomatis. STH. Iya, STH, MTH. MTH itu master. Baru nanti dokternya itu lagi akan belakangnya itu lagi. Ada. Wih, dokter kurang lebih 10 tahun loh sampai dokter. Jadi ini orang ini asal-asal nih si pendeta palsu ini, asal ngaku-ngaku aja seenaknya aja, lu nggak menjalani studi, kok ngaku. Nah, kalau kau hanya belajar 4 bulan Alkitab, belajar 6 bulan. Itu baca Alkitab kali itu yang bulan-bulanan itu ya? Ya mungkin. Pertama dia kan ngaku 4 bulan. Dia pertama ngaku 4 bulan. Pertama ngaku 4 bulan. Iya. Emang Terus- pendidikan triwulan. Kedua kali dia ngaku 6 bulan. Jadi dia ngaku sendiri aja itu.
apanya udah itu? bohong itu, udah bohong, udah nggak betul lagi tuh Kak E. Iya makanya. Udah bohong itu. Itu tuh, Makanya itu cocokin tuh, bom-bom MTS sederajat. Bener cocok itu. Agak lain ya. makanya dia mempertahankan dustanya. Udah malu dia kan. Makanya kau bom-bom, jangan asal ngaku-ngaku kau. Kau pikir orang semua bodoh, nggak tahu. Ya. Kau pikir orang bisa kau bodoh-bodohin semua di media sosial ini. Ha? Tangan mak-mak berdaster, ada tamu kita. Selamat malam, Iya. Kak Reda. Dari tadi saya naik, saya pergi beli obat, saya balik masih saja tetap ngunyah. Bah, namanya juga. Biar kuat nanti. Kuat ngebacot. Bukan aku kan disebut peot, ya kan? Ya gimana lah supaya ada lemak gitu bertambah 5 kilo, Bang. Masa yang ngono aja punya lemak? Emang pingin punya lemak, Kak Reda? Udah sih, udah banyak. Sekarang malah nggak bisa jalan. Tapi Lemak jangan bibir. kayak ono, lemaknya jangan kayak ono lah. Sebenarnya jujur ya, aku pulang kemarin itu dari Konoha sekitar ya sudah berapa ya aku tuh kemarin itu udah 60 sih ya. 59 atau 58 gitulah ya kan. Kilogram biar tahu kalian, kilogram. Nah, Patutlah nampak cabi ya. iya kan? Pulanglah kan ke Konoha, makan ikan teri dong, saksang dong, panggang dong, arsik dong, semualah dong kan, dong. Bebong dong. Jadi tahu nggak Bang sekarang berapa? Hanya akulah yang tahu sama Tuhan. Intinya harus ku buang ini beberapa kilo, tapi nantilah ya, tunggu dulu winternya ini agak-agak bersahabat. Tapi udah termasuk olahraga lah ini, olahraga mulut kita di sini. Iya betul. Kita ngeluarin itu. Bentar lagi Olahraga berproses mulut. lagi. Iya. Kita sapa dulu, ini ada Kak Sari dari Oostenrijk. Boleh ah? Kalau dibilang dari Ostara nggak tahu aku Kak, tapi dari Wina udah ngerti aja. Win. Dari Win Hamuna. Tahu nggak kalian itu Win? Win. Apa itu? Shalom Kak Yang Sari. dibilang Win ya. Ya, Win, tapi bukan Win ya, bukan pin. Win. Iya, Win. Jadi, Apa nggak dibilang wine aja kan gitu. ya, wine sih, enaknya sih wine ya. Jadi kalau Austria itu teman-teman ya, kalau bahasa Jermannya Austria itu Wien. W-E-I-N. Nah, kalau bahasa Austria itu namanya Oostenrijk. O umlaut S-S-T, begitulah itu, itulah itu. Halo Thomas, boleh up? Boleh gitu. Ada yang mau disampaikan, Thomas? Boleh ya? Sudah diangkat, Momot? Sudah diangkat? BB Gato. berapa ini, Thomas? Takutnya keberatan BB-nya. Selamat bergabung, Thomas. Shalom. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam, bos. Ya. Silakan bro. Selamat siang dari sini ya. Ya, ini kayaknya si Ito Nikodemus juga ini, si Abang Nikodemus. Betul. Enggak. Bukan. Udah tahu aku. Udah tahu kok suaranya mirip-mirip gitu loh. Kalau mau ngelihat judul Bang, lihat aja judulnya tuh udah tercantum tuh di atasku tuh. Tuh, lihat Bang. Malam Kak, selamat malam. Kenapa Bang? Saya lihat di kamera makannya enak sekali. Enggak Bang, masa orang miskin makan enak, nggak mungkin lah Bang.
orang miskin nggak mungkin di luar negeri dong. Ini masih tertuduh, Bang. Itu Bang ya. Dari mulai gelarku setelah aku tuh bukan nyerang sih ya, tapi maksudnya gini. Memberantas yang nggak bener lah di kekristenan itu, di circle kekristenan itu ya kan. Yang pertama sekali itu kan si Yohanes Iskariot ya kan ya. Yang itu si Hurje ya kan, si penipu ya kan. Nah, setelah itu gelarku banyak sekali Bang. Adresku mau di hackers lah, ada yang mau yang tinggal di luar negeri bayar 2.000 euro gitu. Gua kira 2 triliun ya kan, atau 2 M. Setelah itu aku tuh dikatain pertama itu Germo ya kan, kepala mucikari gitu. Jadi memang si Rudy ini, si Iskariot ini pernah ku jual dia ke anjingku si Max, karena aku juga punya anjing kan, herder. Jual dia memang si Rudy ini ya kan. Nah terus dikatain herder lagi. Setelah itu datanglah si itu kan, si Lemak, si pendeta Lemak. Dikatain aku tuh muka tabrak lah, peot lah, nenek peot. Terus yang di circle mereka itu aku udah disebut cerai lah, udah diceraikan sama suaminya. Apalagi ya, aku sampai lupa banyak kali gelarku Bang. Gimana itu Bang? Si miskin. Ya, itu kan hidup miskin di Jerman gitu, Bang. Ya, itu jadi ini sih menurut dari circle-circle ya itulah room sampah itu, Bang. Ya, bagaimana menurut Abang? Bagaimana, Bang? Selagi hostnya nggak ikut makan sama dia, ya anjing menggonggong kafilah berlalu lah. Itu dia. Mantap, bro. Tuh yang lainnya kalian kok jadi batu di atas kayak batu berhala itu, kayak kotak hitam. Kok diam aja kalian? Tapi menyelesaikan pembicaraan host dulu, baru nanti ditambahi garamnya, bumbunya, apa yang perlu Reda, kan kemarin kan aku nonton lah narasinya si Babon itu. Jadi lucu lah ya, kan dibilang aku waktu si Edi sama si Yusuf PA kemarin dia diserang, dikeroyok sama mereka kan gitu ngomongnya ya kan. Dikeroyok, aku minta naik gak dinaikin. Datanglah yang berkomentar, gimana mau naikin Bapak nanti jatuh keberatan naik di atas, katanya gitu. Lucu sih. Jadi ada lagi ya. Kita sapa dulu si. Kenapa aku ketawa Yul? Ada apa ini si Yul ini kok ketawa-ketawa melulu? Kamu jangan menghina gitulah Yul ya. Emang dia berat kok diketawain Yul? Yul jangan gitu. Gimana Bapak mau dinaikkan, orang Bapak berat gede begitu katanya. Iya bang Nikodemus. Naikin Yuli aku izin turun, bos. Naikin Yuli aku izin turun. Nggak apa-apa bang, di atas aja bang. Nanti aja itu si Yuli naiknya. Biasanya dia nggak langsung naik gitu. Langsung turun dia. Kita sapa dulu ini Bang Roti Hidup ini. Nanti dia keluar lagi nanti. Kelamaan. Ya betul. Halo Bang Roti Hidup. Aku agak-agak centil dikit sih ya bang ya. Karena ada cowok di Amsterdam mau nyaingin ke gadisanku ini bang. Silakan bang. Terima aja berjoget pria bersama di TikTok ya kan. Pingin joget loh, sekali-sekali pingin joget di TikTok. Shalom. Siapa tahu dengan adanya Kak Reda mendapatkan cowok di sana, kita joget ria rame-rame.
joget Ya, rame-rame. aku yang sediain anggur ya. Itu aja kok repot. Nggak usah. Kalian mau lihat minuman di rumahku? Mau ada berapa botol? Oh, agak beda anggurnya ini. Oh gitu ya. Tapi loh, Bebong. Sepertinya teman-teman si Bang Roti Hidup juga mau joget katanya. Coba. Tapi kan harus on cam. Saya sebagai momot, saya pasti yang pimpin untuk joget itu. Joget di TikTok ya, bukan joget di mana. Tapi Bang, ini kan kita spender banyak di bawah ini. Cuman mereka itu tertahan untuk siram-siram di sini karena takut dibuang sama hostnya ke gajah. Ini Bang, tapi kan nanti abang harus on cam dong kalau misalnya joget di sini kita. Coba. Tapi abang kan karena kan dikirim paus kan harus kelihatan terus gini-gini. Topi lo harus gitu gimana Bang? Coba mau kita praktekin apa enggak? Mau nggak Bang? Topi lo nggak Joy? Topi lo. Ini di bawah ini udah penasaran orang ini mau siram-siram di sini. Kalau enggak pernah siram-siram di ini topi aku ku blokir, ku kirim ke gajah. Gajah takut yang di bawah. Tapi ini real ya, teman-teman. Jangan takut spender yang di bawah, nggak usah takut. Ini resmi. Bagaimana Bang Roti Hidup? Masalahnya saya belum ada ini. Songkat. Karena jujur ya, yang ancam Ini yang di atas saya, abang bisa. saya mendapatkan ancaman itu bukan dari luar, tapi dari apologet sendiri. Ya, dari apologet sendiri dan bukan karena dulu di YouTube saya buka kamera. Ya, Uniriva itu sudah kenal saya. Siapa Suma juga sudah kenal saya karena dulu kita sama-sama buka cam di YouTube. Hah? Nah, cuman sampai sekarang di TikTok ya, saya itu menerima ancaman berkali-kali dong. Menerima ancaman berkali-kali yang padahal sesuatu yang dituduhkan ke saya sama sekali nggak tahu. Bahkan saya terkaget saya. Biar saja dalam hati saya ya. Karena abang Kalau memang- ini nggak boleh gitu. Mereka kan Kalau memang itu sudah saatnya Tuhan Oke, menghendaki, mau kemana deh? ya, maka itu akan terjadi. Tapi kalau Tuhan belum menghendaki, apapun rencana manusia ya pasti Oke. tetap ada. Gitu aja. Enggak, jadi gini aja. Nanti kan sibuk pendeta yang bikin musik. Nanti abang pakai masker aja gitu. Yang penting kelihatan biar disiram-siram dari bawah gitu loh. Ntar malah gini loh Kak Reda, dulu ada yang pernah kasih saya paus itu berturut-turut itu 8 atau 4 paus ya. Awal-awal saya buka room itu. Nah itu akhirnya itu saya di fitnah loh. Saya difitnah, mungkin teman-teman lama itu mengetahui. Saya difitnah, Roti Hidup itu hanya mencari koin. Dan Gua orang juga yang waktu Natalan di Siuli nggak mungkin aku di situ. Tolong ya, jangan kirim koin ke gua karena gua kan di situ tamu. Cuma 2.000 dibikin diposting. Astaga, diposting Bang. Ini ternyata si Reda Marbun hanya mencari koin di situ. Aduh. Si Skaryo lah itu, si Skaryo biasa iri dia. Oh ini Nah, kita yang foto dulu nih. Ada tamu baru nih. Halo Martin. Halo Shalom. Selamat siang. Selamat malam nih ya. Halo Martin. Monitor. Martin. 1 2 di bawah.
Mau naik tapi nggak mau ngomong. Winep itu yang ngomong Pak ya. Oh gitu ya. Oh tuh kan. Ini netizen di bawah pasti lebih tahu semua. Padahal dia yang Nah, itu pengemis. Ya kan? orang-orang menyaksikan itu loh. Oh, Itu mereka mendengar. Mereka yang typing, teman-teman yang typing di bawah, mereka menyaksikan. Biasalah rombongan pendusta, penipu, ya begitu ngomongnya juga dusta-dusta lah. padahal mereka yang kayak gitu kan. Iri dengki dia. Iya, kalau kita mah dikirimin apa aja di sini. Ih, gua mah nggak pernah itulah. Nggak perlu juga itu buat gua, nggak penting. Ya namanya kayak Kak Reda ya, waktu di Natal itu. Gak mungkin orang ngirim-ngirim ngomong, gak usah kalian kirim ya. Itu kan kalau di situ kan orang nggak ada mengemis. Jadi kalau orang melempar-lempar ya kerelaan hati orang ibaratnya. Gak ada ngomong, topi lo kirimlah topi paus. Tapi kalau Nggak ada ngemis, gak ada ngemis gitu. kalau di komalnya Kak Reda, kalau kalian mau kirim paus ke saya, mau singa bodoh amat, kirim aja, diterima dengan Tolong teman-teman yang di bawah tolong siram Pak Roti Hidup, silakan. ya itu ya. Jadi sekarang saya dalam menyampaikan, bahkan 2 atau 3 hari yang lalu ada seseorang yang masih berargumen dengan saya melalui WhatsApp tentang ini narasi yang pernah dibangun oleh Pak Bom ketika dia mengkritisi Edis ya. Silemak gitu Bang, biar agak-agak ini. Bukan. Maksudnya begini, tentang narasi yang dulu Pak. Nah, Pak ngomong dong, Pak, ngomong Pak. Topi loh. Tuh. Memang ada tuh. Kok ada topi, Pak? Barusan udah lewat topi Bang. Itulah abang ini sering sekali ngomong. Udah ditahu di sini kita mau. Jadi akhirnya saya bikin seperti ini. Saya jawab seperti ini. Untuk apa kamu minta klarifikasi dari saya untuk menanggapi narasi dari seseorang? Karena saya sendiri nggak tahu kesimpulan orang yang menyampaikan kesimpulan akhir orang tersebut Gimana sih orang apa? ini? Si PG juga kurang ajar. Topi lo. Mana sih? Topi lo. Jai. Tidur dia. Lanjut. Makin tinggi ya jam terbang kita ini ya. Kapan mendaratnya ini? Akhir sebentar ya, saya ini itu lewat WhatsApp teman-teman. Saya coba cek WhatsApp ya. Kirim lagi lah teman-teman kalian di bawah. Kirim kalian lah nomor rekening kalian. Nah, biar ada itu. Mana spender room herder ini? Kok di Hadir baru selesai makan loh, nanti kalian kedengaran aku makan. Jadi saya terakhir saya menjawab seperti ini teman-teman ya. Saya bilang, di mana iblis dan Bapa rencana untuk salibkan Yesus Kristus, saya katakan buat apa berikan sesuatu statement kalau out of context. Karena hukum penyaliban adalah hukum yang dianut oleh bangsa Romawi, dan hukum tersebut diterapkan di setiap bangsa jajahan bangsa Romawi tersebut. Jadi di daerah mana mereka berkuasa di situ, hukum penyaliban itu mereka terapkan, termasuk di Yahudi. Saya menjawabnya seperti itu. Nah, terakhir sekali yang saya menjawab itu, saya mengatakan seperti ini. Rasul Paulus mengatakan, dengan tujuan menyesatkan atau dengan motivasi lain menyiarkan nama Yesus, dia tetap bersuka cita karena nama Yesus tetap diberitakan. Saya bilang itu yang harus menjadi fokus. Mau orang dengan motivasi lain atau dalam
bentuk apapun menyiarkan tentang kabar tentang Yesus Kristus, tetap nama Yesus diberitakan kok. Banyak dia berargumen dengan saya itu, apakah kamu setuju dengan pernyataan Idis mengatakan penyaliban itu adalah rencana iblis atau rencana Allah Bapa? Saya tanya, di mana Allah Bapa dan iblis berencana untuk menyalibkan Yesus? Saya tanya seperti itu. Terus dia bawa dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10. Saya bilang itu tentang konsep keselamatan, bukan tentang untuk rencana menyalibkan Yesus di situ. Karena penyalipan Yesus ya. Saya nggak ngomong tentang bagaimana, tapi sistem penyalipan itu dibangun oleh bangsa Romawi. Itu hukum dari bangsa Romawi. Nah, saat itu kan Yahudi itu kan berada di bawah jajahan bangsa Romawi kan. Bangsa Romawi yang berkuasa. Nah, hukumnya bangsa Romawi itu mereka terapkan di sana.